pribadi, oh saya menolak keras. Ya kan, apa sih hebatnya si Soeharto itu sebagai pahlawan hanya bisa membunuh jutaan rakyat Indonesia, udahlah. Saudari Ripka Ciptaning, saya ingatkan, stop provokasi. Upaya propaganda mempengaruhi rakyat Indonesia dengan mencuci otaknya, dengan membuat narasi seolah PKI itu adalah korban dan Soeharto adalah pembunuh, sehingga tidak pantas diberikan gelar kepahlawanan. Stop membolak-balikan fakta. Coba Anda jelaskan jasa PKI untuk bangsa ini apa? Yang ada PKI sepanjang perjalanan bangsa ini hanya merongrong dan mengintimidasi, melakukan pemberontakan. Ya namanya pendapat pribadi ya wajar, apalagi Bu Ripka ini kan anak ex-PKI, jadi wajar dendam sama Soeharto. Justru kalau pakai sudut pandang ibu ini, gue makin sepakat Soeharto jadi pahlawan, karena yang menumpas PKI. Kakek gue juga dulu ditumpas sama PKI, jadi ya ini masalah pribadi. Tapi terlepas dari itu, kalau bicara sejarah banyak juga jasa Pak Harto. Pak Harto ini pernah gabung di PETA, Pembela Tanah Air, pernah gabung di Tentara Keamanan Rakyat, pernah jadi Komandan Mandala, pembebasan Irian Barat, pernah ikut gerilya di Jogja, pertempuran 1 Maret. Waktu gerakan September 65 juga banyak perannya, mengambil alih komando ya kan. Kalau kita tanya orang tua kita juga katanya hidup makmur kok di zaman Soeharto. Ya memang mungkin ada beberapa keterbatasan pers misalnya itu berpendapat, tapi ya itu bisa lah kita diskusikan. Tapi untuk gelar pahlawan sebenarnya nggak ada masalah ya kasih aja. Seolah-olah Soeharto nggak ada jasa sama sekali. Apa sih yang telah dilakukan Soeharto? Katanya. Bagaimana netizen? Atau kita balik? Apa yang telah ibu perbuat ketika kelompok ibu memimpin bangsa ini? Apa yang telah diperbuat? Kalau kita mau bertanya, misalnya, kalau menurut saya, yang pertama, Soeharto ini satu-satunya presiden yang angkat senjata melawan penjajah. Jadi Soeharto tidak bermain kata-kata, tidak bermain diplomasi saja, tapi angkat senjata taruhan nyawa. Termasuk serangan umum di Jogja tahun 49. Yang kedua, Soeharto lah yang berani membubarkan partai berideologi kiri. Ripka Ciptaning, anak keturunan PKI, tolak keras pemerintah memberi gelar pahlawan kepada Soeharto. Rencana pemerintah memberikan gelar pahlawan nasional kepada Presiden kedua RI Soeharto menuai kontroversi di kalangan publik. Ketua DPP PD Perjuangan sekaligus anak PKI Ripka Ciptaning dengan tegas menolak usulan tersebut. Dia menilai Soeharto tak layak mendapat gelar itu. Kalau pribadi saya menolak keras. Apa sih hebatnya Soeharto sebagai pahlawan hanya bisa membunuh? Tegas Ripka Ciptaning. Mantan anggota DPR RI ini mengatakan Soeharto tak pantas dijadikan pahlawan nasional sebab Soeharto merupakan sosok pelanggar hak asasi manusia. Udahlah, pelanggar HAM membunuh jutaan rakyat, belum ada pelurusan sejarah. Nggak ada pantasnya dijadikan pahlawan nasional, ujar anak PKI. Nah, sebagai informasi, Kementerian Sosial telah menyerahkan daftar 40 nama calon pahlawan nasional tahun 2025 kepada Kementerian Kebudayaan. Berdasarkan daftar tersebut, terdapat beberapa nama seperti Soeharto, Presiden keempat RI Gus Dur, hingga aktivis buruh Marsina. Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf mengatakan pengusulan nama-nama tersebut merupakan hasil kajian panjang tim penelitian dan pengkajian gelar pahlawan tingkat pusat yang melibatkan berbagai daerah. Bangsa ini hanya merongrong dan mengintimidasi, melakukan pemberontakan sejak 1926, kemudian pemberontakan dan pembantaian warga masyarakat Madiun 1948. Kemudian pemberontakan gerakan 30 September 1965. Dan semuanya gagal. Hanya ingin mengganti ideologi negara Indonesia dari Pancasila menjadi komunis. Saudari Ripka Ciptaning, Ibu Megawati, Saudara Ganjar Pranowo, dan seluruh antek-antek PKI yang menolak gelar kepahlawanan Jenderal Besar Hadi Muhammad Soeharto. Saya ingatkan,
Soeharto bukanlah seorang diplomat yang hanya duduk di meja untuk bernegosiasi dan menandatangani surat perjanjian kerjasama. Tetapi Soeharto lahir dan tumbuh sebagai prajurit, mulai dari menjadi prajurit peta bentukan Jepang dan menjadi bekal pokok modal utama beliau menjadi pemimpin pasukan perang dalam perang kemerdekaan yang terjun secara langsung di berbagai medan pertempuran sejak 1945 sampai 1949. Kemudian yang paling menonjol, prestasi gemilang Jenderal Soeharto ketika beliau menjadi komandan brigade dalam arena pertempuran Perangan Umum 1 Maret 1949 untuk merebut kota Yogyakarta sebagai ibu kota negara saat itu. Beliau mendampingi Jenderal Sudirman bersama-sama bergerilya untuk bertaruh nyawa merebut kota Yogyakarta dan menegaskan kepada dunia internasional bahwa TNI masih ada. Kemudian setelah Perang Dunia Kedua, Soeharto terlibat, ditunjuk secara langsung untuk menjadi Panglima Operasi Mandala, pembebasan Irian Barat. Sehingga Irian Barat pada saat itu bergabung dengan NKRI. Kemudian Soeharto juga terlibat secara langsung dalam penumpasan gerakan 30 September sampai ke akar-akarnya. Jika itu tidak dilakukan, maka hari ini negara Indonesia sudah pasti menjadi negara komunis. Harus Anda pahami. Dan ingat, apa yang dilakukan Soeharto adalah fakta sejarah, bukan rekayasa sejarah seperti yang kalian hembuskan selama ini. Saya menghormati Bung Karno sebagai seorang proklamator kemerdekaan Republik Indonesia, tetapi bukan sebagai pengagum Bung Karno, karena kita semua tahu Bung Karno juga cacatnya sangat banyak. Dan saya pengagum Jenderal Besar Haji Muhammad Soeharto. Di balik kekurangannya, beliau sangat banyak jasanya untuk bangsa ini. Dan terbukti, era reformasi tidak lebih baik dari era Orde Baru. Itu fakta. Semoga pemerintah Republik Indonesia tidak kalah dengan intimidasi, tekanan dari kelompok antek-antek PKI yang menolak pemberian gelar kepahlawanan kepada Jenderal Besar Haji Muhammad Soeharto. Sudah waktunya Jenderal Besar Haji Muhammad Soeharto dianugerahi atau dinobatkan sebagai pahlawan nasional atas jasa-jasanya, mulai dari merebut kemerdekaan sampai dengan membangun bangsa ini. Saya Soeharto, anti komunis, dan saya adalah Antek Soeharto. Salam waras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, netizen yang waras, hebat juga tantangan Bu Rika Ciptaning ini ya. Seolah-olah Soeharto nggak ada jasa sama sekali. Apa sih yang telah dilakukan Soeharto? Katanya. Bagaimana netizen? Atau kita balik, apa yang telah Ibu perbuat ketika kelompok Ibu memimpin bangsa ini? Apa yang telah diperbuat? Kalau kita mau bertanya, misalnya, kalau menurut saya, yang pertama, Soeharto ini satu-satunya presiden yang angkat senjata melawan penjajah. Jadi Soeharto tidak bermain kata-kata, tidak bermain diplomasi saja, tapi angkat senjata taruhan nyawa, termasuk serangan umum di Jogja tahun 49. Yang kedua, Soeharto lah yang berani membubarkan partai berideologi kiri. Sebenarnya semua partai baik, tapi belum tentu cocok di Indonesia. Partai ideologi kiri itu mungkin cocok di Tiongkok, di Korea Utara, cocok dimanapun. Untuk Indonesia kayaknya nggak cocok. Buktinya ketika ideologi kiri itu ikut berperan dalam memimpin negara, pemberontakan di mana-mana. Kesultanan Aceh diberangus, Kesultanan Melayu di semua Sumatera Timur dihabisi, di Bulungan, di Kalimantan. Itu karena Soekarno pengaruh ideologi kiri.